Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca Kitabul Majalis Saniyah fil Kalami alal Arba'in an-Nawawiyah. Alhamdulillah ini sudah di hadis yang ke-13 ya. Hadis yang ke-13 bacaan kedua. Hadis ke-13 ya. Lanjutan hadis ke-13 tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna iman kita hingga kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bacaan kedua. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa hukiya an ibnil Husain al-Antaki. Dihikayahkan dari Ibnil Husain al-Antaki, orang Antakiyah ini. Dihikayahkan dari Ibnil Husain al-Antaki annahu ijtama'a ilaihi naifun wa salasuna nafsan. Akan apa dihikayahkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu ijtama'a, berkumpul kepadanya Ibni Husain naifun wa salasun, oleh 30 lebih. Jadi naifun ini angka 3 sampai 9 ya. 30 lebih maksudnya mendekati 40. Berkumpul kepada beliau oleh 30 jiwa lebih. Naifun wa salasuna nafsan. Ada 30 orang berkumpul di dekat beliau. Fi qaryatin tu'rafu birrayi. Di satu daerah, di satu desa tu'rafu yang dikenal akan dianya desa dengan Rai. Desa Rai, kelihatannya di Iran ini. Wa kana lahum arghifatun ma'dudatum lam tashba' jami'uhum. Dan adalah bagi mereka 30 orang ini arghifatun, ada roti-roti. Arghifah jamak taksir, raghifun, gharifani arghifah. Adalah bagi mereka itu arghifatun ma'dudah, ada roti-roti yang terhitung, enggak banyak. Walam tashma', lam tashma' yang tidak akan kenyanglah oleh semua mereka. Mereka berkumpul 30 orang lebih di satu desa. Kemudian mereka memiliki roti yang terbatas. Itu maksud arghifatun ma'dudah. Yang tidak bisa mengenyangkan semuanya. Lantas bagaimana cara memakannya? Ya, fakassarur ragafan. Maka mereka memecahkan roti-roti itu dibelah-belah. Watfa'us siraja, dan mereka memadamkan akan lampu. Wajalasu lit-ta'am, dan duduklah mereka untuk makan. Ya. Jadi caranya, ini kalau makanan sedikit, jadi makanannya ditaruh di depan semua, dipecah-pecah. Matikan lampu, semua duduk untuk makan. Falamma rufi'a, manakala diangkat akan dianya. Atau di sini wajalasu lit-ta'am, ya ta'am kita artikan makanan, bukan makan ya. Duduklah mereka untuk makanan itu. Mereka duduk untuk makan makanan itu. Nah, biar cocok dhamir rufi'a. Falamma rufi'a. Maka manakala diangkat akan dianya makanan, fa'idat ta'amu ala halih. Maka tiba-tiba bermula makanan itu di atas kondisinya makanan. Ketika lampu dinyalakan kembali, makanan mau dipindahkan, ternyata makanan ya masih utuh. Artinya nggak ada yang makan, semua mengutamakan sahabatnya. Walam yakul minhum ahadun isaran li sahibihi ala nafsih. Tidak makan dari mereka oleh seorang pun, ahadun. Fa'il yakul. Dan tidak makan dari mereka ahadun oleh seorang pun. Kenapa? Isaran li sahibihi, karena mengutamakan bagi temannya. Ala nafsihi, di atas dirinya. Lebih mendahulukan orang lain. Waqala Rasulullah, dan berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyumamru'un. Ayyumamru'un ishtaha syahwatan. Siapapun, ayyumamri'in ini ya. Ayyumamri'in. Bermula siapapun dari seseorang. Itu ishtaha. Yang menginginkan ia syahwatan, akan satu keinginan. Faradda syahwatahu. Maka menolak ia akan keinginannya. Wa asara ala nafsihi, dan lebih mengutamakan ia akan orang lain. Ala nafsihi, di atas dirinya. Ghufirallah. Ini sudah diampuni baginya. Kita menginginkan sesuatu, kemudian keinginan itu kita tolak. Kita tolak baik, mungkin ada yang lebih butuh, ya kan? Ya. Atau memang syahwat itu tidak sesuai dengan ajaran agama.
Kita menginginkan sesuatu, kemudian kita menolaknya, menghindarkannya, lebih mengutamakan ya orang lain di atas diri kita. Ya, itu akan dapat ampunan Allah. Hukiya an Abdullah ibni Umar. Diceritakan, ini banyak cerita ini. Hukiya. Diceritakan an Abdullah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Annahu kana maridhan. Bahwasanya Abdullah itu ada, ianya beliau itu sakit. Beliau sakit. Fa'ufiya min maradih. Maka disembuhkan akan beliau dari sakitnya. Sesudah sakit beliau sembuh. Biasa orang sembuh dari sakit kan banyak keinginan ya. Kadang suka menginginkan yang aneh-aneh. Ini termasuk Ibnu Umar. Fashtaha ala jama'atin samakatan masyuyatan. Maka menginginkan dianya beliau di atas satu jamaah. Maksud menginginkan di atas satu jamaah, beliau minta kepada jamaah. Samakatan masyuyatan, ikan bakar. Samakah ikan masyuyah, isim maf'ul dari syawa. Masyuyah, yang dipanggang, yang dibakar. Jadi sembuh dari sakit, bilang ke jamaah, waduh, andaikan ada ikan panggang ini, enak juga nih, dikecapin. Fa'utiya ilaihi biha, maka dibawakan orang kepadanya Ibnu Umar dengannya samakah masyuyah. Nah, ada yang bawa ikan bakar. Cuma yang jadi masalahnya, falamma wudi'at. Nah ini. Maka manakala diletakkan akan dianya ikan bakar tadi, baina yadaihi, di hadapannya Ibnu Umar. Wa idza ilu, tiba-tiba bermula seorang yang meminta, itu waqifun. Itu yang berdiri alal babi, di pintu. Tiba-tiba ada pengemis datang. Mau makan ikan bakar, ada pengemis. Nah, ini. Nah, yas'alu, hal keadaan si Sa'il itu meminta ia. Minta ikan lapar. Faqala li ghulamihi, maka berkata ianya Ibnu Umar bagi pembantu beliau. Li ghulamih, bagi bujang beliau, pembantu. Idfa' ilaihi hadhihi samakata. Berikan olehmu kepadanya si Sa'il akan ini ikan, berikan ke dia. Faqala lahu, maka berkata ianya ghulam baginya Ibnu Umar, kok bisa diberikan ke orang? Anta ahbabtaha walam ta'kulha. Maka berkata ianya si Lamid baginya Ibnu Umar, anta ahbabtaha, engkau menginginkan akannya ikan. Walam ta'kulha, dan belum engkau makan akannya ikan. Kok malah diberikan ke orang lain? Faqala, maka Ibnu Umar berkata, Innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, ianya Allah, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian dapati akan kebaikan hingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Kalau kita pengen dapat kebaikan di sisi Allah, yang kita cintai, kita infakkan. Nah ini kata beliau, artinya beliau cinta banget, pengen banget makanan tadi kan. Justru yang paling diinginkan itu yang diberikan kepada orang lain. Nah inilah yang berat nih. Kita biasanya yang enak-enak untuk diri sendiri. Nah, nggak mau mengutamakan saudara kita. Ada ikan 2 potong. Kita bertiga di rumah kan, pasti yang duluan makan habis tuh, yang terakhir nggak ada ikan. Nah itu. Paling kurang ya kita belah. Kalaupun enggak, nah ditinggalkan semuanya. Wa hukiya anna Ibrahim bin Adham, anna Ibrahim bin Adham wa syaqiqal Balkhi ijtama'a yawman. Diceritakan orang bahwa Ibrahim bin Adham dan Syaqiq al-Balkhi, Syaqiq Balkhi ini Syaqiq orang Balkhan. Ijtama'a, bertemulah keduanya yawman, pada suatu hari, dua tokoh sufi ini. Bahwa Ibrahim bin Adham dan Syaqiq Balkhan bertemu keduanya yawman, pada suatu hari. Faqala Syaqiq al-Ibrahim, maka berkatalah oleh Syaqiq bagi Ibrahim, kaifa ta'malun idza lam tajidu. Bagaimana kalian memperbuat apabila kalian tidak mendapati apa-apa? Kaifa ta'malun. Bagaimana kalian melakukan atau melakukan sesuatu ketika kalian tidak mendapati apa-apa? Pengen makan nggak ada makanan, gitulah lebih kurang ya. Mau masak nggak ada beras. Nah, bayar listrik nggak ada uang. Kaifa ta'malun, bagaimana engkau bekerja? Bagaimana engkau beramal iza lam tajidu, bila engkau tidak mendapati? Faqala. Nah, jadi Ibrahim menjawab, Ibrahim bin Adham, inna u'tina syakarna. Sesungguhnya kami diberikan. Jadi di sini ada huruf syarat yang mahdhuf ya. Inna in u'tina. Sesungguhnya kami, jika kami diberi, syakarna, kami bersyukur.
Nah, kata Ibrahim, jika kami diberikan, kami bersyukur. Inna in u'tina syakarna. Sungguhnya kami, jika kami diberi, kami bersyukur. Wa in muni'na sabarna. Jika kami tidak diberi, muni'na. Jika kami dihalangi, kami bersabar. Oh, simpel aja. Kalau kami diberikan, kami bersyukur. Kalau kami tidak diberikan, kami bersabar. Faqala Syaqi, maka berkata oleh Syaqi, hakadha indana kilabu balkhin. Demikian itu kalau di depan kami, di sisi kami, atau di kampung kami, itu namanya kilabu balkhin, itu anjing. Itu mah perilaku anjing seperti itu, anjing balkhan begitu. Kalau diberi, dia bersyukur. Kalau nggak diberi, dia sabar. Itu mah anjing, bukan manusia katanya. Keren jawabannya. Faqala Ibrahim. Kemudian Ibrahim balik bertanya, kaifa ta'malun antum? Bagaimana kalian beramal? Kaifa ta'maluna antum? Bagaimana kalian beramal? Kalian semua. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu. Faqala. Nah, Syakik Balkhan berkata, Inna u'atina. Sesungguhnya kami, kayak tadi ada in, jika kami diberi, asarna ini ya. Ini kebalik ini, bukan isar ini. In u'tina, sesungguhnya kami jika kami diberi asarna. Kami mendahulukan orang lain dari diri kami. Wa in muni'na syakarna. Jika kami tidak diberi, kami bersyukur. Nah, ini baru keren. Jika kami diberi, kami lebih mengutamakan orang lain. Kami berikan lagi kepada orang lain. Jika kami tidak diberi, kami bersyukur. Ya, kalau di atas tadi diberi syukur, nggak diberi sabar. Di sini diberi, memberi kepada orang lain. Tidak diberi malah bersyukur. Ini kan berat. Faqama Ibrahim, maka bangunlah Ibrahim bin Adham wa qabbala ra'sa Syaqiq dan mengecup ia, mencium ia kepala Syaqiq. Ini baru guru katanya. Mengecup ia akan kepala Syaqiq ketika mendengarkan jawaban yang luar biasa. Waqala berkata ianya Ibrahim, antal ustadu, engkau itulah yang benar-benar ustaz. Nah, gitu. Makanya tidak mudah jadi ustadz kan? Al-ustadz itu dari uswah wa tazkirah. Uswah teladan, tazkirah jadi pengingat. Kita melihat aja tingkah lakunya jadi teladan. Melihatnya saja mengingatkan kita kepada Allah. Uswah wa tazkirah. Makanya susah jadi ustadz. Kita terlalu mudah memanggil ustadz. Wa amal isaru bil ma'i fama hukiyah. Adapun bermula isar, mengutamakan orang lain dengan air, itu mah yang dihikayahkan akan dianya mah. Ada cerita, inna jama'atan istashhadu bil yarmuk. Nah, bil yarmuki. Ghairu musarifnya hilang karena ada al. Sesungguhnya satu jamaah itu syahidlah mereka di perang Yarmuk. Kaum muslimin dalam perang Yarmuk itu banyak yang syahid. Nah, fa'utiya ilaihim bima'in wa fihi mirruhu. Wa fihi mirruhu. Kemudian dibawakan kepada mereka dengan air dan di antara mereka itu ada yang masih punya ruh. Artinya orang berperang, sebahagian udah jatuh, terkapar, kena pedang segala macam, maka dibawakan kepada mereka dengan air. Di antara mereka ada yang masih hidup, diantarkan air kan untuk diberi minum kepada angkatan perang. Fa'utiya ila wahidin, atau fa'ata, maka datang ianya seseorang. Nggak boleh kita baca utia ya. Kalau utia ini mestinya hamzah ini di atas waw. Ya, jadi fa'ata, maka datang ianya seseorang kepada mereka dengan membawa air. Dan di antara mereka itu ada yang masih punya ruh. Fa'ata illa wahidin minhum bilma, maka datang ianya pembawa air kepada salah seorang dari mereka dengan membawa air. Fa'asyara ilaihi, maka mengisyarah ianya seseorang yang dibawa air. Fa'asyara, maka mengisyarah ianya seseorang yang dibawa air kepada mereka. Anisku fulanan, beri minum olehmu akan si fulan. Jangan ke saya, si fulan aja, kasihan dia. Ke dia aja bawa minumnya. Kasih minum ke dia aja. Fa'atau ilahi, maka datanglah mereka kepadanya si fulan tadi. Datang ke si A memberi minum, kata si A, ke si B aja dah, ke dia aja, dia kayaknya lebih haus. Kemudian datang ke si B menyatakan jangan ke saya, ke si C aja. Nah, ini mengutamakan orang lain. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Famatu kulluhum, maka meninggallah mereka. Matilah mereka semua. Akhirnya meninggal semua, nggak sempat minum. Karena lebih mengutamakan saudaranya. Famatu kulluhum, maka meninggallah mereka semua. Walam yashribu minal ma'i, dan tidak minumlah oleh mereka dari air tersebut. Kenapa mereka tidak minum? Isaran minhum li ashabihim.
karena mengutamakan dari mereka bagi sahabat-sahabat mereka. Nah inilah, ini orang-orang luar biasa. Wa ammal isaru bin nafsi war ruhi fama ruwiya. Adapun bermula isar mengutamakan orang lain dengan jiwa dan ruh, artinya siap mengorbankan nyawa untuk orang lain. Itu yang diriwayatkan akan dia nyama, anna Aliyan radhiyallahu anhu bata ala firasy Rasulillah. Wah sungguh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu bata. Tidur ianya beliau di atas tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam hijrah kan. Nah, ini bagian dari isar, bagaimana Sayyidina Ali itu siap mati demi kehidupan Rasulullah. Nah, fa'auhallahu ila Jibril wa Mikail alaihi wassalam. Maka mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril dan Mikail alaihi wassalam ketika kejadian Sayyidina Ali tidur di tempat tidur Rasul, Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril dan Mikail. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril Mikail? In akhaitu bainakuma. Jika aku mempersaudarakan antara kamu berdua. Wa ja'altu umra ahadikuma atwalu min umril akhari. Dan aku jadikan akan umur salah satu dari kamu berdua atwala maf'ul ja'altu. Jika aku mempersaudarakan antara kamu berdua hai Jibril dan Mikail. Wa ja'altu umra ahadikuma. Aku jadikan akan usia salah satu kamu atwala lebih panjang dari usia yang lain. Fa ayyukuma yu'siru sahibahu bil haya. Maka siapa di antara kamu berdua itu yang lebih mengutamakan ia akan temannya bil hayati dengan kehidupan. Enggak tahu nih sumber cerita di mana. Wahai Jibril Mikail, jika aku mempersaudarakan kamu berdua, aku akan menjadikan umur salah satu kalian itu lebih panjang dari umur yang lain. Siapa di antara kalian yang lebih mengutamakan saudaranya? Yang lebih menginginkan saudaranya yang lebih panjang umur? Wakhtara kilahumal hayata, maka memilih oleh tiap-tiap keduanya akan hidup. Kedua-duanya memilih hidup. Enggak mengutamakan ini, malaikat enggak isar nih. Jibril pengen hidup lebih lama, Mikail lebih hidup lebih lama. Ini berdasarkan cerita ini ya kan. Enggak tahu nih akurat apa enggak nih. Fa'auhallahu subhanahu ilaihima, maka mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau berdua. Apa kata Allah? Afala kuntuma misla Ali bin Abi Thalib. Afala mengapa tidak adalah kalian berdua misla itu seperti Ali bin Abi Thalib. Kenapa kalian kalah ya? Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Akhaitu bainahu wa baina nabiyyi. Aku mempersaudarakan antaranya Ali dan antara nabiku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fabata ala firasyih. Maka tidur ianya Sayyidina Ali di atas tempat tidurnya Nabi. Yufdihi binafsih, menebus ia akannya nabiku dengan dirinya, dengan jiwanya maksudnya. Wa yu'siruhu bil hayati, dan lebih mengutamakan ia akannya nabiku dengan kehidupan. Dia rela mati, yang penting nabiku hidup. Nah ini baru hamba Allah yang sejati. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, ihbita ilal ardi. Turunlah kamu berdua hai Jibril dan Mikail ilal ardi, ke bumi, fahfidahu min aduwih, maka jaga olehmu akannya Ali dari musuh-musuhnya Ali. Ini kata para ulama yang menyebabkan Sayyidina Ali luar biasa kuatnya kan. Enggak pernah terkalahkan dalam perang kalau berhadap-hadapan. Beliau meninggal karena dibunuh secara pengecut, dibunuh dari belakang atau ketika beliau sedang sholat. Tapi kalau orang duel sama Sayyidina Ali itu enggak ada yang berani. Sangat kuat sekali. Kemudian Allah mengatakan, ihbita, turunlah kalian berdua ke bumi. Fahfidahu min aduwih, maka jaga olehmu berdua akannya Ali dari musuhnya. Fakana Jibril wa inda ra'sihi, maka adalah Sayyidina Jibril itu di sisi kepalanya Sayyidina Ali. Wa Mikail wa inda rijlaihi, dan adalah Sayyidina Mikail itu di sisi dua kakinya Sayyidina Ali. Wa Jibrilu yunadi bah-bah. Bermula Jibril itu memanggil ia bah-bah. Jadi bah-bah ini isim fi'il ini digunakan untuk ta'ajub, untuk kagum terhadap sesuatu. Malaikat Jibril memanggil ia bah-bah, luar biasa, mim mislika. Bah-bah, luar biasa dari orang sepertimu
Ya ibna Abi Talib, wahai putranya Abi Talib. Wa rabbuka yubahi bikal malaikata. Bermula Allah itu berbangga yanya Allah dengan dirimu kepada malaikat-malaikat. Engkau Allah bangga dengan dirimu. Nah, kan? Itulah Sayyidina Ali. Nah. Wa amal isaru fi babil hayah fama dzukira an ibni Atha. Adapun bermula isar mengutamakan orang lain fi babil hayah dalam bab hidup juga ya. Yang lebih memilih biar orang yang lain yang hidup, kita yang meninggal. Adapun bermula isar dalam bab kehidupan itu maka zukira yang disebutkan akhirnya an ibni Athaillah dari ibni Atha annahu qala, bahwa sungguhnya Ibnu Atha itu pernah berkata. Ini maksudnya mungkin Ibnu Atha pernah berkata atau menceritakan kisah ini dalam satu kitab beliau. Sa'a syabun minas sufiyah ila ba'dil khulafa. Nah, sa'a berangkatlah oleh seorang pemuda dari kelompok sufi kepada sebahagian khulafa, sebahagian para khilafah. Wa ta'ina fihim 'indahu, dan menuduh ia, wa ta'ina menuduh ia pada mereka sufi, 'indahu di sisinya ba'dil khulafa. Ini ceritanya seorang pemuda yang baru bergabung dalam kelompok sufi pergi ke sebahagian khalifah, kemudian menuduh ia pada mereka sufiyah. Pemuda itu menyatakan sufi itu orang sesat. Menuduh ia pada mereka sufiyah, indahu di depannya sebahagian khalifah. Artinya dia mengadu kepada khalifah bahwa kaum sufi itu kaum sesat. Fa akhadhu Suriya wa Aba Hamzata wa jama'atan minhum. Maka mengambil oleh mereka khalifah tadi akan Sauri. Maksud mengambil, menangkap. Maka para khalifah pun atau khalifah tadi itu menangkap akan Sofyan Sauri dan Abi Hamzah dan satu kelompok dari mereka orang sufi. Akibat tuduhan itu ada beberapa orang sufi ditangkap. Fa'adkhaluhum 'alal khalifah. Maka memasukkan oleh mereka kaki tangan khalifah kelihatannya ya. Ini ceritakan singkat-singkat kan. Enggak mungkin sebahagian khalifah menangkap sendiri. Maka mengambil oleh mereka kaki tangan khalifah akan Sofyan Tsauri, Abba Hamzah dan satu jamaah dari mereka. Pada khaluhum, maka memasukkan oleh mereka kaki tangan khalifah akan mereka para sufi tadi, alal khalifah, di bawah menghadap khalifah. Fa'amara bidarbi a'naqi, maka memerintahkan ianya khalifah untuk memotong leher mereka. Ini semuanya harus dihukum pancung. Nah, ini khalifah jahat. Tapi nanti memaafkan. Fabadara Sauriyu ila Sayyaf. Fabadara, maka bersegeralah oleh Sauri kepada Sayyaf, kepada tukang pedang. Sayyaf, tukang pedang. Liyadriba unuka, supaya memukul ianya Sayyaf, tukang pedang ini akan lehernya. Diperintahkan untuk dipotong leher. Ketika itu Hasan Basri atau Sofyan Sauri, bukan Hasan Sauri. Sofyan Sauri segera berangkat. Oke, coba leher saya dulu yang dipotong. Nah ini. Fabadara Sauri. Maka segeralah oleh Sauri kepada Sayyafi, kepada tukang potong, liyadriba unukah, supaya memenggal ia akan lehernya Sofyan. Faqala lahu Sayyaf, maka berkata baginya Sauri oleh Sayyaf, oleh tukang potong itu, malaka badarta min baini ashabik. Malaka, kenapa engkau badarta, engkau buru-buru dari antara teman-temanmu ilal qatli, kepada dibunuh? Kenapa engkau mau dibunuh duluan? Qala, maka berkata ianya Sauri, ahbabtu an usira ashabi bihayati hadhil lahdah. Aku suka bahwa aku utamakan akan sahabat-sahabatku dengan kehidupan ini yang sebentar. Biarkan sahabat aku aja yang hidup. Orang hidupnya enggak lama ini. Ahbabtu, aku suka bahwa aku mengutamakan sahabat-sahabatku dengan kehidupan bihayati hadhil lahdah, dengan kehidupan ini yang sebentar. Biarlah sahabatku yang hidup, aku mati saja. Fa'ajaba Sayyaf wa jami'u man hadara fi'lahu. Maka heranlah oleh tukang pukul tadi. Maka heranlah oleh tukang penggal. Dan jami'u,
Maka heranlah oleh semua orang yang hadir ia. Heran terhadap apa? Fi'lahu, heran akan perbuatannya Sauri. Wa ukhbiral khalifatu bidzalik, dan diberitahukan akan khalifah dengan kejadian itu. Kemudian ada yang menceritakan kepada khalifah bahwa ini orang ini aneh, ini semua pengen mati duluan. Faradda amrahum ilal qadi, maka mengembalikan ianya khalifah akan perkara mereka kepada qadi. Kemudian perkara mereka dibawa ke pengadilan lah. Awalnya nggak mau diadili, mau dihukum langsung. Nah ini raja-raja zaman dulu banyak yang begitu kan, keputusan semuanya di tangan raja. Kalau kata raja bunuh, ya bunuh, nggak ada pengadilan. Sebagian ada pengadilan, ini termasuk yang ada pengadilan. Ini pengadilan juga belakang karena gagal dipenggal tadi. Faradda, maka mengembalikan ianya khalifah akan perkara mereka ilal qadhi, kepada qadhi. Fataqaddama ilaihimus Sauri, maka mendahului kepada mereka qadhi oleh Sauri. Sauri juga muncul duluan ke depan. Fasa'alahu anil faraidi, maka bertanya ianya qadhi akannya Sauri tentang faraid. Ditanyakan segala hal yang fardu dalam agama. Wa sunanis syara'i, bertanya ianya qadhi akannya Sauri tentang segala sunnah dalam syariat. Fa'ajabahu, maka menjawab ianya Sauri akannya soal, akannya pertanyaan. Summa qala, kemudian berkata ianya Sauri, wa ba'da hadza, dan sesudah ini, fa inna lillahi ibadan ya'kuluna billah, sesungguhnya bagi Allah itu ada hamba-hamba yang mereka makan dengan Allah. Wa yashrabuna billah, mereka minum karena Allah. Wa yasma'una billah, mereka mendengar. Billah maksudnya makan dengan Allah. Hamba yang benar-benar merasa enggak memiliki apa-apa ya. Semua karena Allah. Sesungguhnya bagi Allah itu ada hamba-hamba yang mereka makan billah, minum billah, mendengar oleh mereka billah. Wa yalbasuna billah, mereka memakai pakaian karena Allah. Fasduruna billah, mereka muncul ke depan karena Allah. Wa yarudduna billah, mereka menolak pun karena Allah. Falamma sami'al qadhi kalamahu bakiya baka'an syadida. Maka manakala mendengar oleh qadhi akan ucapannya Sauri, menangis ianya qadhi baka bukaan. Menangis ia akan tangisan yang dahsyat. Summa dakhala 'alal khalifah, kemudian masuk ianya qadhi kepada khalifah. Wa qala, berkata ianya qadhi, in kana haula'i zanadiqatun famanil muwahhidu. Jika adalah mereka itu dianggap zindiq, zanadiqah, jika adalah mereka itu dianggap orang-orang zindiq, zanadiqah jamak zindiq. Kalau mereka orang seperti mereka yang alim seperti mereka dianggap zindiq, famanil muwahhid, maka siapa itu yang ahli tauhid? Summa atlaqahum, kemudian membebaskan ianya khalifah akan mereka semuanya. Nah, inilah gara-gara mengutamakan temannya. Nah, masih panjang? Nggak kelar berarti. Sekali lagi. Nah, inilah dia sepintas tentang kisah orang-orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.